Ya, ini rumput-rumputnya. Nah, ini adalah salah satu bahan yang saya gunakan untuk membuat pupuk kompos. Untuk mempercepat penguraian atau pembusukan, jadi kita cincang-cincang dulu. Ditumpuk-tumpuk kayak gini aja, tumpuk kayak gini. Terus kalau ditutup lebih bagus lagi, biar enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ARM semuanya. Gimana kabarnya? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat agar bisa banyak melakukan penanaman dan penghijauan. Pada pagi yang cerah ini, hari Jumat, ya seperti biasa rutinitas saya ya bersih-bersih di ARM Garden. Dan kebetulan memang karena kesibukan sebelum-sebelumnya banyak rumput atau gulma yang tumbuh, sehingga ya hari ini saya bersihkan. Dan pada kesempatan ini saya mau sharing bagaimana saya mau sharing berbagi cerita tentang sumber pupuk atau bahan pupuk yang diolah atau digunakan oleh ARM Garden. Jadi kan kita nanamnya di atas dak rumah. Nah, kalau misalnya kita ngangkatin pupuk dari bawah, apalagi berkarung-karung kan lumayan berat. Jadi untuk meringankan itu, kita juga memproduksi pupuk. Dan salah satu bahannya atau sumber pupuk yang kita kelola adalah kita memanfaatkan gulma ya, atau rumput-rumput ini. Nah, ini saya baru ngeberesin reset bed yang ini ya. Dan ini rumput-rumputnya. Nah, ya ini rumput-rumputnya. Nah, ini adalah salah satu bahan yang saya gunakan untuk membuat pupuk kompos. Gulma-gulma ini pastinya ya diciptakan itu semuanya tidak akan luput dari manfaat. Nah, ini pupuk ini jangan dibuang, bisa kita manfaatkan untuk bahan kompos ya. Kalau dibuang kan ya mubazir juga kan gitu ya. Jadi ini adalah salah satu bahan yang ya ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk bahan kompos ya, untuk penyubur tanah juga. Nah, bagaimana caranya? Untuk caranya mungkin yang pertama ini yang gulma seperti ini itu akarnya dihilangkan dulu ya, akarnya dihilangkan dulu. Lalu setelah itu ya lebih bagus lagi kalau misalnya untuk mempercepat penguraian atau pembusukan, jadi kita cincang-cincang dulu ya. Ya itu mah terserah lah, kalau teman-teman mau dicincang dulu itu lebih bagus lagi. Tapi kalau saya sih langsung aja. Jadi rumput-rumput ini kita simpan ya. Jadi kita simpan nih kayak gini. Jadi untuk caranya sangat-sangat mudah. Jadi sediakan ember yang dia bawahnya sudah dibolongin gitu ya. Jadi nanti ketika hujan pun airnya turun ke bawah, jadi tidak menggenang. Nah, sediakan ember seperti ini dan bawahnya sudah dibolongin ya, atau ember bekas mau beli juga silakan. Yang penting bolongin bawahnya. Mau ditutup juga nggak apa-apa, bisa. Dan kalau saya sih ya karena ya biar simpel aja lah. Jadi nggak saya cincang-cincang, saya simpan aja di sini langsung. Simpan di sini tuh ya. Jadi rumput-rumput tadi, gulma-gulma tadi simpan di sini. Ya, tapi tetap ya tadi bagusnya akarnya dipangkas dulu. Tapi ya kalau saya sih enggak, ditumpuk-tumpuk kayak gini aja, tumpuk kayak gini. Terus kalau ditutup lebih bagus lagi biar enggak terkena hujan. Kalau saya sih kayak gini, dan ini simpelnya ya. Dan saya tumpuk kayak pakai ember gini. Pakai ember yang ada airnya gitu. Ini sampahnya saya simpan baru 3 harian lah atau 4 harian. Nanti kalau udah seminggu atau 2 minggu nanti dia mengalami penyusutan, bahkan sampai 50% gitu. Nah, kalau seperti itu udah busuk, nah itu bagus tuh kalau misalnya kita gunakan untuk pupuk. Ini bawah-bawahnya udah mulai busuk, tuh lihat. Bawah-bawahnya udah mulai membusuk. Dan ini pastinya adalah gulma-gulma yang ada di sekitar kita. Sebenarnya kita jangan terlalu negatif ya sama gulma, sama rumput liar, karena pada dasarnya mereka juga memiliki manfaat yang bisa kita gunakan untuk bahan pembuatan pupuk kompos. Jadi saya selama ini ketika ada
rumput atau rumput liar, ketika saya bersih-bersih misalnya ngoret ya, pendangiran ya, atau penyiangan. Nah, ketika saya melakukan penyiangan, itu rumputnya saya kumpulkan, saya simpan di ember seperti ini. Dan nanti juga dia membusuk, dan ketika udah membusuk, bahkan nanti kalau udah terlalu lama bisa kayak tanah gitu. Ini simpelnya ya. Dan lebih bagus juga kalau misalnya ini kita tambahin serabut, bukan serabut, sekam bakar atau sekam itu bisa juga tambahin, atau sebagian juga tanah kita tambahin ditumpuk di sini bisa. Terus juga ditambahin sama serutan kayu ya, bubuk kayu itu bisa juga tambahin di sini, dicampur ditumpuk gitu. Yang penting tadi embernya dibolongin dulu. Why? Karena ya biar itu nanti airnya nggak tergenang di sini. Kalau tergenang kan nanti juga bau ya. Nanti airnya bisa ke bawah. Dan saya biasanya menyimpan ini di atas reset bed, jadi airnya langsung ke tanah yang ada di reset bed, dan itu bisa menyuburkan tanah. Dan juga bisa misalnya teman-teman kalau mau bikin ember terus ditambung bawahnya pakai ember lagi. Nah, airnya itu juga bagus. Itu bagus untuk menyuburkan tanah ya gitu. Dan gak mesti di ember sih, teman-teman juga bisa nyimpen di karung ya, di karung simpen gitu. Jadi jangan dikasih celah untuk dia tumbuh lagi, jadi biar dia membusuk gitu. Dan nanti airnya bisa keluar dari pori-pori karung gitu ya, dari bolong yang lubang-lubang yang ada di karung gitu. Jadi gitulah pokoknya ya. Allah Subhanahu wa taala pastinya menciptakan rumput liar itu tidak luput dari hikmah, dari manfaat. Ada manfaatnya, kita bisa manfaatkan. Apalagi saya yang nanam di atas dak rumah. Kalau kita ngambil pupuk dari bawah kan ya lumayan berat gitu ya. Tapi ya tetap juga sih saya butuh juga pupuk kandang, kohe ayam, kohe kambing juga kita ngambil ke tetangga yang punya kambing gitu ya. Tapi ya dengan adanya ini ya tidak bisa membantu lah, sekaligus kita memanfaatkan rumput liar agar ternyata rumput-rumput yang tumbuh di tanaman kita itu juga bisa kita manfaatkan sebagai pupuk dan penyubur tanaman dan tanah kita. Oke, teman-teman, itu mungkin sharing pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini sederhana sekali, simple, dan memang seperti itulah ya, kita manfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang memiliki hobi yang sama, yaitu di pertanian. Dan terakhir saya sampaikan, ketika kamu mulai menanam, maka dunia akan tersenyum kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.